Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Alasan Alkitabiah mengapa iman Katolik menolak sola scriptura. Dalam teologi Katolik, terdapat beberapa alasan mendasar mengapa iman Katolik tidak berpegang pada prinsip sola scriptura, hanya kitab suci saja, seperti yang dianut dalam beberapa tradisi denominasi Kristen atau komunitas iman Kristen. Dalam video ini, saya berikan setidaknya 4 alasan Alkitabiah, dan beberapa alasan historis yang menjadi alasan utama. 1. Kitab suci tidak menyatakan sola scriptura. Kitab suci tidak pernah mengajarkan bahwa hanya kitab suci menjadi satu-satunya sumber otoritas iman. Sebaliknya, dalam kitab suci justru diakui pentingnya tradisi suci sebagai sumber yang sejajar dengan kitab suci. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, Rasul Paulus menegaskan, "Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa tradisi lisan memiliki otoritas yang sejajar dengan tulisan. Gereja Katolik percaya bahwa ajaran Kristus diteruskan secara baik melalui kitab suci maupun tradisi suci. Keduanya dijaga dan diinterpretasikan oleh magisterium gereja untuk memastikan kebenaran iman tetap utuh. Dengan demikian, iman Katolik menolak gagasan sola scriptura demi kesatuan sumber kebenaran yang lebih utuh. Pertanyaan refleksi. Jika benar berpegang teguh pada sola scriptura, atas dasar dalil ayat manakah denominasi Kristen merayakan Natal, yang tidak ada perintah tertulis langsung dalam Alkitab? Atau bukankah perayaan Natal itu adalah warisan tradisi Katolik? Jika iya, tidakkah itu berarti inkonsistensi penerapan sola scriptura? 2. Tradisi suci dan magisterium. Dalam iman Katolik, kitab suci adalah bagian dari depositum fidei, harta kekayaan iman, bersama-sama dengan tradisi suci dan magisterium gereja. Ayat Alkitab yang sangat jelas tertulis tentang pandangan ini adalah 2 Tesalonika 2 ayat 15, sebagaimana disebutkan bunyinya pada poin nomor 1 di atas. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran iman disampaikan melalui 2 cara, secara tertulis, kitab suci, dan secara lisan, tradisi suci. Hal ini menggarisbawahi pentingnya tradisi yang diwariskan oleh para rasul sebelum kitab suci dibukukan secara lengkap. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita melihat peran otoritas gereja dalam mengambil keputusan doktrinal melalui Konsili Yerusalem, yang mencerminkan fungsi magisterium sebagai otoritas yang menafsirkan dan menjaga kebenaran iman. Tradisi suci merupakan transmisi ajaran Yesus Kristus dan para rasul, yang diwariskan secara lisan sebelum kitab suci dibukukan. Tradisi suci ini menjadi landasan penting dalam perkembangan iman gereja awal. Magisterium, yaitu wewenang mengajar gereja, berperan dalam menafsirkan kitab suci dan tradisi secara otentik, untuk memastikan kesatuan dan kebenaran ajaran tetap terjaga. Ketiga elemen ini berjalan berdampingan dalam membimbing umat beriman menuju keselamatan. Dengan demikian, iman Katolik tidak hanya bergantung pada kitab suci, tetapi juga pada tradisi dan magisterium, sebagai penopang kesatuan dan keutuhan ajaran iman sepanjang zaman. Pertanyaan refleksi. Jika tidak memiliki magisterium yang mempunyai otoritas, maka dari mana para denominasi Kristen memperoleh bahwa inilah daftar kitab-kitab yang benar? 3. Kitab suci lahir dari tradisi gereja. Kitab suci sebagaimana dikenal saat ini, disusun melalui tradisi gereja dan otoritasnya. Kanon Kitab Suci Perjanjian Baru,
tidak muncul secara langsung dari teks kitab suci itu sendiri, tetapi melalui proses discernment oleh gereja perdana yang dipimpin Roh Kudus. Konsili-konsili, seperti Konsili Hippo, tahun 393 Masehi, dan Konsili Kartago, tahun 397 Masehi, memainkan peran penting dalam menetapkan kanon ini, menentukan kitab-kitab mana yang diilhami oleh Allah, dan layak menjadi bagian dari kitab suci. Tanpa otoritas gereja, tidak ada konsensus yang dapat dicapai mengenai kitab-kitab mana yang otentik dan berisi ajaran kebenaran. Proses ini menunjukkan pentingnya tradisi dan magisterium dalam menjaga integritas dan otoritas kitab suci. Oleh karena itu, iman Katolik tidak hanya berpegang pada kitab suci, tetapi juga pada tradisi gereja, yang menjadi landasan bagi penyusunan dan penerimaan kitab suci sebagai firman Allah. Pertanyaan refleksi. Jika kita berpegang pada sola scriptura, maka apa yang jadi panduan praktek iman dari gereja awal sementara kanon kitab suci Perjanjian Baru belum rampung ditulis? 4. Peran gereja sebagai penopang dan dasar kebenaran. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15, Paulus menyebut gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa gereja memiliki peran sentral dalam menjaga, menafsirkan, dan menyebarkan kebenaran iman. Gereja tidak hanya menjadi tempat umat berkumpul, tetapi juga menjadi instrumen yang diilhami Roh Kudus, untuk memastikan ajaran Kristus diteruskan dengan setia. Kitab suci, meskipun merupakan firman Allah, tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri tanpa penafsiran yang benar. Peran gereja melalui magisterium adalah menjelaskan makna kitab suci, dalam konteks ajaran Kristus yang utuh. Gereja juga melindungi umat dari kesalahan atau penyimpangan doktrinal, yang mungkin muncul akibat interpretasi pribadi yang keliru. Dengan demikian, kitab suci dan gereja saling mendukung, dalam menuntun umat beriman kepada kebenaran yang menyelamatkan, sebagaimana diinginkan oleh Allah melalui Kristus. 5. Keterbatasan interpretasi pribadi. Sola scriptura sering menghasilkan berbagai interpretasi yang berbeda tentang kitab suci di antara individu atau kelompok. Tanpa otoritas yang terpusat, perbedaan ini dapat memicu perpecahan, seperti yang terlihat dalam banyak denominasi Kristen. Faktanya, saat ini ada lebih dari 20.000 denominasi Kristen, dengan penafsiran masing-masing terhadap kitab suci. Jika Martin Luther beranggapan bahwa mereka yang menafsirkan kitab suci selalu diilhami oleh Roh Kudus, beranikah kita mengatakan bahwa perpecahan sejumlah 20.000 denominasi itu adalah karya Roh Kudus? Dalam tradisi Katolik, magisterium berfungsi sebagai otoritas mengajar, yang diilhami Roh Kudus untuk menafsirkan kitab suci dan tradisi secara otentik. Magisterium menjaga kesatuan ajaran iman, dengan memberikan penjelasan yang jelas dan konsisten mengenai doktrin. Ini mencegah kesalahpahaman, atau interpretasi yang bertentangan dengan kebenaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Dengan adanya magisterium, umat Katolik dipandu dalam memahami kitab suci dalam terang ajaran Kristus yang utuh, sehingga menghindari konflik atau distorsi doktrinal. Oleh karena itu, tradisi Katolik menekankan harmoni antara kitab suci, tradisi dan magisterium, untuk menjaga kesatuan dan kebenaran iman. 6. Peran tradisi dalam kehidupan Kristen awal. Selama abad-abad pertama kekristenan, gereja awal sangat bergantung pada tradisi lisan untuk menyampaikan ajaran Kristus dan para rasul. Sebagian besar umat tidak memiliki akses ke kitab suci, karena penyalinan teks masih manual dan terbatas. Selain itu, kanon Perjanjian Baru belum disusun sepenuhnya, dan banyak kitab yang dikenal sekarang belum ditulis atau masih dalam proses penyebaran.
Contohnya, ajaran tentang Tritunggal dan inkarnasi Kristus dipertahankan melalui tradisi lisan sebelum ditetapkan dalam konsili seperti Konsili Nicea, tahun 325 Masehi. Praktik liturgi, seperti Ekaristi, juga diwariskan melalui tradisi lisan, sebagaimana dicatat oleh Santo Ignatius dari Antiochia. Tradisi ini memastikan umat tetap dalam iman yang benar, meskipun kitab suci belum tersedia secara luas. Gereja awal menggunakan tradisi untuk mempertahankan kebenaran iman, dan melindungi ajaran dari penyimpangan hingga kanon kitab suci resmi terbentuk melalui otoritas gereja. Pertanyaan refleksi. Jika kita bersikukuh pada sola scriptura, beranikah kita mengatakan bahwa tradisi yang dipraktekkan para rasul dan penerusnya selama 15 abad adalah salah, dan baru diperbaiki pada abad 16 saat munculnya denominasi Kristen? 7. Kompleksitas kehidupan Kristen. Kitab suci, meskipun merupakan firman Allah, tidak selalu memberikan panduan eksplisit untuk setiap situasi moral, doktrinal, atau liturgis yang dihadapi gereja sepanjang sejarah. Banyak persoalan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, yang tidak secara langsung dijawab dalam teks kitab suci. Dalam iman Katolik, tradisi suci dan magisterium berperan mengungkapkan apa yang tidak eksplisit tertulis dalam kitab suci, memberikan wawasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang bagaimana menjalani kehidupan Kristen sesuai dengan kehendak Allah. Tradisi suci mencakup ajaran Yesus dan para rasul, yang diteruskan secara lisan sebelum disusun dalam kitab suci. Magisterium, sebagai otoritas mengajar gereja, memastikan bahwa ajaran ini tetap konsisten dengan kebenaran yang diwahyukan. Dalam hal ini, fokus utama ajaran Katolik bukan pada apakah sesuatu tertulis secara eksplisit dalam kitab suci, tetapi pada isi dan esensi ajarannya. Misalnya, doktrin tentang Tritunggal dan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kitab suci, tetapi dipahami melalui refleksi teologis gereja yang berakar pada tradisi dan bimbingan Roh Kudus. Pendekatan ini memungkinkan gereja untuk menghadapi berbagai tantangan, dengan tetap setia pada ajaran Kristus yang sejati. Iman Katolik menekankan harmoni antara kitab suci, tradisi, dan magisterium sebagai 3 pilar utama yang saling mendukung dalam menuntun umat menuju kebenaran dan keselamatan. Hal ini untuk memastikan bahwa ajaran gereja tetap setia pada ajaran Kristus yang asli dan diwariskan oleh para rasul kepada penerusnya.